Yuk, bisa join. Teman-temannya bisa dikontak buat join lagi. Oke ya, aku lanjut ya. Jadi tadi ada nomor 7. Apakah ada pertanyaan terkait nomor 7? Enggak, Kak. Oke, kita next. If firms in a monopolistically competitive market are incurring economic losses, who are able to stay in the market would face as the market adjusts to the long run equilibrium. Jujur aja, bahasa Inggrisnya agak aneh. Tapi ya udah nggak apa-apa. Pertama kita lihat dari jawabannya bahwa dia minta bagaimana kondisi perusahaan yang able to stay di pasar. Dan perusahaan itu dilihat dari each firm, jadi bukan dari keseluruhan. Nah, ini kurva yang tadi sama kayak kurva di pasar persaingan monopolistik. Kalau tadi ada yang tanya, dalam jangka pendek, kalau dia BEP atau dia ekonomi, kalau dia misalnya apa itu namanya norma profit itu gimana? Kalau jangka panjang gimana? Nah, ini yang membedakan apakah dia di jangka pendek atau di jangka panjang sebenarnya. Sebelumnya teman-teman, menurut teman-teman nih, jangka pendek dan jangka panjang itu gimana? Pembedaannya gimana? Kapan sesuatu disebut jangka pendek, kapan sesuatu disebut jangka panjang? Mungkin kalau menurut saya jangka pendek itu super ya, Kak, profitnya. Jangka panjang normal. Jadi kalau misalnya berbuka nih perusahaan, terus ternyata karena berbuka dia nggak untung nggak rugi, jadi BEP gitu, udah jangka panjang berarti. Fleksibilitas gimana nih? Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang pasar, maka long run itu tercapai ketika perusahaan itu bisa entry and exit dari pasar. Sebenarnya kayak gitu. Nah, misalnya kita kembali lagi ke soal ini. Di perusahaan yang berada di pasar persaingan monopolistik itu sedang mengalami economic loss atau dia lagi rugi. Menurut teman-teman, perusahaan ini bakal keluar atau masuk ke pasar? Benar. Keluar. Dia akan keluar dari pasar. Seperti yang tadi udah aku jelasin, kalau misalnya perusahaan keluar dari pasar, berarti di dalam pasar persaingannya gimana? Semakin keras, semakin susah, Makin ringan. Semakin ringan. Misalnya nih, total demand sekarang itu total demand di pasar, jadi aku kasih besar, total demand, itu ada 1.000 unit gitu. Awalnya jumlah firm awalnya itu ada 100. Berarti per firm dapat berapa unit demand? 10. Dapat 10. 10 unit. Nah, bayangin ternyata karena banyak yang keluar, jadi jumlah firmnya berkurang nih. Jadi cuma 50. Jadi sekarang perusahaan punya berapa demand? 20. 5. Benar kan? Jadi efeknya karena ada economic loss, maka banyak perusahaan yang keluar. Karena banyak perusahaan yang keluar, maka demand-nya bertambah. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Yang D. An increase in demand for each firm. Ya? Itu jumlah permintaan apa permintaannya, Kak, yang naik? Kalau kita bicara kayak gini, ini bicara tentang demand-nya. Karena perusahaan lain gitu, Kak? Jadi kalau misalnya kita gambarkan secara kurva sebenarnya, nanti demand-nya bakal shifting ke atas. Oke. Ya, cuman itu panjang sih, jadi kita bahas di sini. Oke. Tapi logikanya kayak gini lah. Oke, lanjut ya.
9, ini soal gampang. The GDP deflator is the ratio of Nominal GDP to real GDP. benar banget. Perlu dibahaskah? GDP deflator intinya kan dia ngukur nominal GDP dibagi sama real GDP dikalikan 100. Nah, nanti nilainya ini akan digunakan untuk mengukur inflasi biasanya. Nah, pengukuran GDP deflator itu sebenarnya mirip kalau kita ngitung pakai indeks Pasteur. Indeks pasca itu kayak gimana, Kak? Indeks Pasteur yang sigma PN dikalikan QN dibagi sigma PO dikalikan QN. Masih ingat kan? Ya. Kenapa kok bilang sama? Karena kan kita lihat di sini kan price N kali quantity N berarti kan. Jadi jumlah barang yang diproduksi pada tahun N dinilai pakai harga tahun N. Yeah. Itu kan artinya nominal GDP. Sedangkan kalau yang bawahnya price 0 dikalikan sama quantity N. Jumlah barang diproduksi di tahun N dikalikan sama harga dasar. Berarti kan itu real GDP. Makanya GDP deflator sama indeks pasca itu sama sebenarnya. Oke ya. Next. Which of the following questions is not answered? Which of the following questions is not answered by the decisions that every society must make? Ini juga agak aneh sih sebenarnya soalnya. Karena sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, every society. Taruhlah kita persingkat karena cuma berhubungan sama produksi sama konsumsi. Jadi kita bahas society yang ada cuma 2. Rumah tangga konsumen sama rumah tangga produsen. RTK itu sebenarnya keputusan yang harus dibuat adalah mau konsumsi berapa, konsum berapa, 2, mau kerja seberapa. Maksudnya kerja seberapa ini, dia mau menawarkan tenaganya, mau menjadi labor itu seberapa banyak, berapa jam waktu yang mau ditawarkan. Sama yang ketiga, berapa yang ditabung. Sedangkan kalau dari RTP sendiri, yang harus dipikirkan adalah bentar aku lupa. Yang harus dipikirkan adalah yang pasti terkait dengan produksi, jadi teknologi yang digunakan. Terus 2, berapa yang mau diproduksi. Nah, terkait berapa yang diproduksi, dia juga harus mikir berapa inputnya. Jadi dari 3 pertanyaan dari RTK dan 3 pertanyaan dari RTP itu nggak mewakili jawabannya semua. Tapi kalau kalian nemu soal yang aneh dan nggak jelas kayak gini, kalian bisa pakai ilmu apa yang mau dimaksud dari si pembuat soal aja. Jadi kalau misalnya kalian lihat kecenderungannya di sini, what will goods be produced, what will goods be produced, what will produce the goods, who will produce the goods, who will consume the goods. 4 pertanyaan ini, A, C, D, E, itu kayak serupa. Susunannya serupa. Sedangkan yang beda itu yang B. Jadi kalau misalnya kita jawab goblok-goblokan, bodoh-bodohan, sebenarnya kelihatan kalau jawabannya yang diminta itu yang B sebenarnya. Karena kalau misalnya kita mau teliti lebih dalam, ya ini sih. Sejauh yang aku pernah pelajarin, ini dari bukunya Cash and Fair. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu ya ini, 3 ini dan 3 di bawah ini. Ya kan nggak mencakup semuanya. Gitu. Jadi buat soal ini, bisa aku bilang dianulir menurutku. Karena aku juga nggak bisa jelasin gimana asalnya. Kayak gitu. Mungkin ada yang bisa membantu mewakilkan? Kalau nggak ada, kita... Ini apa yang menentukan preferensi konsumen. Jadi kan konsumen punya preferensi sendiri-sendiri. Misal, aku lebih suka burger daripada hotdog. Atau aku lebih suka Coca-Cola daripada Pepsi. Nah, itu namanya preferensi. Mana yang lebih disukai, mana yang lebih prefer. Jadi buat soal ini mungkin aku skip aja ya. Oke.
Terus a competitive market is a market in which bla bla bla. Nah, di sini competitive market berarti kita bicara tentang pasar persaingan sempurna. Tadi teman-teman udah jawab, pasar persaingan sempurna itu ciri-cirinya adalah barangnya homogen, dua banyak buyer and seller, terus juga tadi ada free entry and exit, dan sebagainya. Nah, dari sini sudah kelihatan jawabannya yang mana. Jawabannya kelihatan, yaitu yang D. Neither individual buyer nor seller has any significant impact on the market price. Nah, kenapa kau bisa bilang kayak gitu? Karena teman-teman bisa lihat di sini, asumsinya adalah dia banyak buyer and seller. Nah, karena banyak buyer and seller, maka ada asumsi lagi yang keempat. Cuman jadi price taker. Kenapa? Dia jadi price taker. Atau biasanya kalau di bukunya Pratama itu ada yang namanya small significantly output. Artinya adalah setiap seller itu hanya akan memberikan kontribusi atau signifikansi itu yang sedikit pada pasar. Taruhlah di pasar, supply-nya itu ada 1 juta unit misalnya gitu. Mungkin satu seller itu cuma menyuplai 1 unit. Misalnya kayak gitu, se-ekstrim itu. Jadi ketika si seller ini naikin harganya, maka kenaikan harga ini nggak akan mengaruhi orang lain buat menaikkan harga gitu. Makanya juga ada asumsi yang kelima yaitu price taker. Karena dia price taker berarti ketika dia naikin harga nggak ada yang mau beli. Tapi ketika dia nurunin harga nggak akan ngefek karena penjual-penjual yang lain yang sangat banyak itu menerapkan harga yang sudah sesuai sama keseimbangan. Jadi jawaban yang ini adalah neither individual buyer nor seller has any significant impact on the market price. Paham? Paham. Oke, lanjut ya. By the way, yang coret-coret ini bisa dihapus dong, tolong. Oke, sekarang seorang konsumen yang Luna punya kekayaan berupa barang X1 sebanyak 15 unit dan barang X2 ini harusnya. Barang X2 sebanyak 10 unit. Harga barang X1 atau P1 yaitu P1 sebelas 10.000 dan harga barang X2 yaitu P2 seharga 15.000. Nyonya Luna berusaha maksimalkan kepuasan dengan mengkonsumsi dan kekayaannya tersebut. Anda diminta untuk memberikan gambaran ruang konsumsi. Nah, sebenarnya kalau menurutku pribadi soal ini agak kurang karena nggak diketahui berapa anggaran yang dimiliki. Karena dia nggak punya anggaran yang dimiliki, jadi bisa aku asumsikan kalau Nyonya Luna ini orangnya kaya banget dan nggak usah mikirin tentang anggaran. Nah, karena dia nggak usah mikirin anggaran, sedangkan dia sudah punya faktor endowment, atau dia udah punya sesuatu yang dimiliki sejak awal, yaitu X1 sebanyak 15 unit, dan X2 sebanyak 10 unit, maka ruang yang bisa dikonsumsi adalah dia bisa memproduksi X1 sampai 15 unit, dia bisa mengkonsumsi X2 sampai 10 unit. Jadi ini adalah ruang konsumsinya dia. Atau kalau misalnya kita bahasakan matematis, maka jawabannya adalah yang B. Gimana? Oke ya? Masuk akal kan? Kenapa kok bukan yang A? Karena kembali lagi yang ditanyakan ruang konsumsi. Ruang itu berarti berbentuk range. Dari apa sampai apa. Dari apa sampai apa. Gitu. Jadi A udah Itu maksudnya salah. gimana, Kak? Jadi maksudnya adalah ada orang namanya Miss Luna, Nyonya Luna. Dia punya barang 1 sebanyak 12 unit, barang 2 sebanyak 10 unit. Terus yang ditanyakan adalah berapa ruang konsumsinya dia. Jadi dia tuh bisa konsumsi dengan kombinasi gimana aja sih, gitu. Nah, karena yang diminta adalah ruangnya atau dia bisa konsumsi barang A berapa unit, dari berapa unit sampai berapa unit, dan barang B bisa konsumsi dari berapa unit sampai berapa unit, maka jawabannya adalah yang B. Nah, kamu nggak maksudnya? Mau tanya. Mm-hmm. Itu kan Ya, yang katanya dilihat harus cuma ada jumlahnya doang ya, Pak? anggaran ya? Mm-hmm. Halo ya? Halo? Itu tadi katanya kan Nyonya Luna ini nggak ada anggarannya ya? Mm-hmm. Kalau misal ada anggaran itu pengaruhnya apa, Kak? Karena kalau ada anggaran, misal nih,
anggaran, aku asumsikan anggarannya misalnya berapa ya bagus. Misalnya 50.000 gitu ya. Nah, nanti baru kita perhitungan ada unsur price-nya ini. Sebenarnya soal ini kurang informasi anggaran sama kurang informasi tentang fungsi utilitasnya dia. Misalkan aku kasih asumsi sendiri, anggaran 50.000 sama utilitasnya adalah U sama dengan X1 dikalikan X2, misalnya gitu. Tentukan kombinasi dari X1 sama X2 yang bisa memberikan kepuasan maksimum. Misalnya kayak gitu. Nah, nanti baru kita akan perhitungan harga ini dengan kita ngelihat rasio harga. Sama kalau kalian tahu, rumus yang biasa kalian pakai, yang MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kayak gitu. Cuman karena di sini nggak ada informasi anggaran dan nggak ada informasi tentang utilitasnya, jadi teman-teman bisa langsung lihat barang yang dimiliki aja dan ruangnya di sini. Kayak gitu. Oke? Apakah menjawab? Oke, Kak. Oke, kita next. Sebuah perusahaan mempunyai fungsi biaya, ini dalam proses produksi sebagai berikut. Biaya tetap sebesar 1 juta rupiah, biaya variabel sebesar 100 X1 tambah 200 X2. Jika dari fungsi biaya tersebut dibuat grafik iso-cost ya. Kalau misalnya kita buat fungsi biayanya, TC sama dengan 1 juta ditambah 100 X1 ditambah 200 X2. Kalau kalian masih ingat, fungsi dari iso-cost itu kan berarti ada anggaran, ada cost-nya, ada cost-nya, terus terdiri dari dua barang, ada barang X1 sama ada barang X2. Kalau kita bicara iso-cost berarti barang yang dimaksud adalah input atau tenaga kerja. Jadi kita bisa terus ulang, 1 juta plus 100X plus 200X2. Kayak gini. Nah, menurut teman-teman, C di sini, cost-nya di sini, bentuknya variabel atau konstanta? Variabel bukan, Kak? Bukan, bentuknya konstanta. Karena biasanya kalau kita bicara tentang iso cost, nanti akan diketahui, misal nih, perusahaan punya budget, punya total cost-nya itu misalnya 5 juta. Maka tentukan kombinasi dari X1 sama X2. Jadi biasanya C yang di sini, anggaran yang dikasih itu dalam bentuk konstanta. Nah, terus kalau kalian lihat di sini, di soalnya kan diminta DX1 per DX2, DX1 per DX2, DX1 per DX2, gini kan? Berarti yang diminta adalah kita akan melihat gradien atau kemiringan dari kurva iso-cost ini. Gimana cara kita lihat gradiennya? Kita pindah ruaskan. 100X1 kita pindah ke sebelah kiri. Minus 100X1 sama dengan 1 juta plus 200X2 minus C. Kayak gini. Nah, terus kalau kita misalnya mau cari gradien, berarti kita harus turunkan X1 terhadap X2. Yaitu DX1 per DX2. Karena 1 juta dan C atau biaya di sini adalah konstanta, maka pada penurunan pertama, konstanta bisa kita hilangkan, kita nolkan. Jadi DX1 per DX2 itu sama dengan minus 2. Ada yang tanya kah? Ya, jadi DX1 per DX2 sama dengan minus 2. Jadi jawabannya yang tadi. Apakah yang ini ada pertanyaan, teman-teman? Itu kan pertamanya negatif 100 X1 sama dengan 1 juta ditambah 200 X2. Terus pas jadi DX1 per DX2, 200-nya kemana, Kak? Ya udah, pelan-pelan. Jadi ini kan minus 200. Jadi, kalau misalnya aku pelanin lagi, tadi kan X1 sama dengan 1 juta dibagi minus 100 ditambah 200 X2 dibagi minus 100 dikurangi C per minus 100. Ini kan? Maka DX1 per DX2, karena dia turunkan X1 terhadap X2,
maka semua yang konstanta bisa kita abaikan. Kita hapus kayak gini. Maka saya tinggal minus 2. Paham? Paham. Ya, Pak, paham. Oke. Next. Ini kayak saya bilang, jadi ya. Suppose that the reserve ratio is 5% and that a bank has $1,000 in deposit. Its reserves are bla bla bla. Nah, reserve ini sebenarnya adalah cadangan yang dimiliki bank just in case. Kalau misalnya kalian tahu reserve requirement ratio (RRR) atau wajib minimum atau kira wajib minimum. Nah, itu maksudnya di sini. Itu adalah reserve. Jadi adalah berapa uang yang harus setidaknya dimiliki sama bank untuk menjaga tingkat likuiditasnya. Just in case ada nasabah yang mau narik uangnya. Jadi, kalau kalian nemu kayak gini, jangan langsung auto, oh kayak gini berarti 1.000 dibagi 5%. Jadinya berapa ini? 20.000 ya? 20.000. Maka jawabannya ini. Salah ya teman-teman. Karena kalau yang cuma reserve, berarti caranya tinggal 5% dikalikan sama $1.000 sama dengan $50. Kayak gitu. Apakah ada pertanyaan masalah reserve ini? Ada rumusnya nggak, Kak? Rumusnya tinggal reserve ratio-nya kita kalikan sama $1.000. Berarti itu yang ditanyakan apa, Kak? Reserve. Cadangannya. Jadi misal nih, dia reserve ratio ini kan ditentukan sama bank sentral. Bank sentral bilang setiap bank harus punya reserve, harus punya cadangan setidaknya 5%. Nah, 5% itu dari apa? 5% ditentukan dari berapa jumlah deposit yang dimiliki sama si bank tersebut. Nah, di sini diketahui ada sebuah bank yang punya deposit $1.000. Berarti berapakah reserve yang harus dimiliki sama bank ini? Yaitu 5%. Ini 5%. Kita kalikan sama depositnya $1.000. Jadinya $50. Paham, teman-teman? Kak, mau tanya. Oh. Dan itu apa namanya 1.000 itu kan di depositnya dia. Misal tuh ada biaya-biaya lain ya. Biaya-biaya lain itu ditambahkan atau cuma pakai depositnya itu aja yang 1.000 itu. Biaya-biaya lain misalnya kayak gimana? Misal ada lah biaya lain itu kira-kira ada nggak varietas soal yang pakai biaya-biaya lain itu nggak ada? Harusnya nggak ada ya. Karena kalau kita bicara tentang reserve ratio, deposit, dan lain-lain, ini kita bicara tentang neracanya bank. Neraca. Kalau kalian udah belajar akuntansi, tahu kan neraca isinya cuma harta utang. Modal. Bisa tolong jangan nulis di layar, tolong teman-teman. Jadi kalau neraca itu berarti kan dia cuma harta sama utang, sama ada modal juga sih. Nah, kalau kita bicara tentang reserve ratio dan lain-lain, deposit dan lain-lain, sebenarnya kita bicara tentang ini, tentang neracanya bank. Nah, sedangkan kalau tadi ditanya biaya-biaya, itu bukan komponen neraca. Jadi harusnya nggak mungkin masuk ke, ada biaya-biaya masuk ke soal kayak gini. Gimana? Nangkep? Iya, Kak, paham. Tolong jangan coret-coret layarnya. Oke, next ya. Bicara waktu, selanjutnya kita cepat aja. Household consumption expenditure, C is generation by C sama dengan alpha plus beta, YD, that is autonomous consumption, dan bla 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 bla, jadi baca sendiri. Nah, untuk kerja soal ini kita harus tahu kalau YD itu rumusnya adalah Y minus tax ditambah transfer payment, atau biasanya aku singkat jadi TR. Ini harusnya jadi YD. YD is disposable income. Nah, misalkan kalau ada tax dan ada transfer payment, dan tax-nya itu lebih besar daripada transfer payment, maka bagaimana hasilnya?
Bisa tolong jangan coret-coret layar, teman-teman. Maka gimana hasilnya? Misalkan aja lah kita pakai contoh asli, kita ambil contoh aja. Pertamanya C sama dengan 100 plus 0,6 YD. Misalnya kayak gitu. Awalnya ini. Terus diketahui ada teks, karena teksnya bisa di transfer payment, taruhlah teksnya sebesar 100, transfer payment-nya sebesar 80. Kita masukin C sama dengan 100 plus 0,6 Y minus 100 plus 80. C sama dengan 100 plus 0,6 Y minus 60 minus 48. Maka C sama dengan 100 dikurangi 40, 88 ditambah 0,6 Y. Berarti kalau misalnya kita bandingkan, ini konsumsi awal, ini konsumsi akhir, berarti A-nya sebentar. Ini kayaknya ada salah satu. Alfa di sini itu maksudnya alfa setelah terjadi TR sama TX. Kalau A itu yang awal kalau nggak salah. Sebentar aku cek soalnya ya. Nah, iya benar. Jadi di sini tuh A, yang di bawah ini alfa. Sorry, ini alfa. Nah, berarti bisa kita lihat alfanya itu akan menjadi lebih kecil daripada A, sedangkan betanya bakal tetap. Jadi jawabannya yang ini. Apakah ada pertanyaan yang ini? Halo guys, gimana? Adalah Bukari Ada, Kak. tidak enak inisiatif untuk maju nek menurutku. Nek Buki pengen tapi wis anu ya kayak Bu Hirsi ngono lho. Bisa di mute guys. Guys, mute. Jajal piye, Kak. Bung. Ya. Mau nanya, kalau tadi kan YD sama dengan Y min tax min transfer payment ya. Kowe. Plus transfer payment. Kowe. Nah, itu kan 0,6 dikalikan Y min 100 plus 80. Kalau semisal min 100 plus 80-nya dikerjakan dulu baru dikalikan sama yang 0,6, Kak. Weh, kapan? Wis sinau kapan hubungan? Ilmi bisa di mute dulu. Anu, geopo. Oke, kalau bisa dikerjain dulu sama aja kok hasilnya. Ya, Kak. Makasih. Bisa dicoba sama aja hasilnya. Oke, ini tinggal 3 menit, jadi aku stop dulu. Istirahat dulu 5 menit lah, karena banyak nyoret-coret dan banyak ngomong juga. Jadi coba aku riset dulu aja ya. 3-5 menit lagi, aku start lagi, oke? Ya, Kak. Oke.